sampai di sini, dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Strongest Leveling. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Carols. Ya itulah, entah mau bacanya pakai bahasa Indonesia atau Inggris. Katanya, hai juga Carols atau Carols. Thank you ya buat donasinya. Selanjutnya lagi ada anak Medan. Oh ya, ini anak Medan mimin perhatiin pakai euro ya, 5 euro yang ini nih. Berarti lagi di Eropa kah? Coba dong guys, absen nih dari mana aja. Keren gitu kan, ada ngasih dari Eropa, dari Malaysia gitu. Coba absen guys, mimin pengen tahu. Karena nggak cuma ini loh, nggak cuma ringgit loh. Kan kadang kan biasa kan kalau nggak rupiah, tetangga kayak Malaysia ringgit. Tapi kemarin kayak ada yang Hong Kong juga, ada yang euro juga. Kalau nggak salah sempat ada won juga kayaknya ya, won Korea. Cuma min lupa inget sih. Cuma banyak, dari negara mana aja ada. Oke yuk lanjut. Thank you ya anak Medan buat donasinya. Selanjutnya ada Carol lagi nih. Katanya Muchas gracias afición. Este para vosotros. Thank you ya Carol buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway 1 buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget, gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Dalam hati Xiayun, jika apa yang dikatakan Xiahai benar, maka tua muda Chow yang dapat mengobrak-ngabrik celah di angkasa pastilah orang yang kuat. Jika dia bisa membantu Pavilion Yunhai, Pavilion Vulkan gak akan lagi menjadi ancaman. Ya udah, periksalah. Dalam hati Chow Fang ingin menjelajahi basis kultivasiku. Tapi aku telah mengembangkan seni menahan nafas hingga lembut dan kau gak akan berhasil. Dalam hati Xiayun, bagaimana bisa dia melangkah ke alam void untuk berkultivasi? Pada level ini, Yunhai gak bisa membantuku sama sekali. Mungkinkah Chow Fang secara gak sengaja memasuki celah ruang angkasa? Xiayun pun berdiri dan berkata, tubuh Chow Kongqi kenapa Chow Kongqi lagi? Tubuh Chow Fang gak terlalu bermasalah, hanya perlu istirahat sebentar. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi aku akan pergi dulu. Kakak, kau? Xiayun merespon, adik kecil. Ketika Tuan Chow pulih dari luka-lukanya, biarkan dia pergi. Oke, aku mengerti. Dalam hati Xiahai, tampaknya kekuatan Chow Fang gak cukup untuk menyelesaikan krisis saat ini di Pavilion Yunhai-ku. Xiahai, apa yang kakakmu ingin lakukan dengan Yuan Lingkuo? Dalam hati Chow Fang, Yuan Lingkuo dapat membantu para pejuang di dunia bela diri virtual untuk menerobos dunia atau realm, tingkat kultivasi gitulah. Kenapa datang? Dunia tuh maksudnya tuh kayak alam, kayak basis kultivasi gitulah. Ditambah garis ini terlihat sangat sibuk. Tampaknya Pavilion Laut awan ini dalam masalah. Xiahai berkata, masalahnya seperti ini. Pavilion Vulkan ingin mencaplok Pavilion Yunhai, dan saudara perempuanku hanya bisa menahannya dengan bantuan Yuan Lingkuo untuk menerobos ke alam void tingkat 8.
Jika tidak, Pavilion Yunhai akan segera dihancurkan. Oh, aku mengerti. Dalam hati Cao Fang, gak heran dia kecewa setelah menjelajahi kultivasiku. Karena aku gak berguna baginya setelah menyembunyikan kultivasiku. Lalu seseorang datang nih. Tua muda kedua, tetua pertama mengadakan pertemuan di aula dewan dan meminta Anda untuk segera datang. Ketika aku kembali dari luar, penatua pertama selalu menargetkan aku dan saudara perempuanku. Aku ingin melihat trik apa yang akan dia mainkan. Cao Fang berkata, kebetulan aku gak ada hubungannya sekarang, jadi mari kita pergi bersama untuk melihatnya. Dalam hati Cao Fang, jika Xiahai nggak menyelamatkan aku hari itu, aku khawatir aku akan terkubur di perut ikan. Sekarang dia dan saudara perempuannya dalam masalah. Bagaimana bisa aku tidak membantu? Xiahai berkata, Cao Fang, ini adalah urusan internal dari Pavilion Yunhai-ku. Kalau kau terlibat di dalamnya, dalam hati Xiahai, Cao Fang nggak cukup kuat. Jadi aku nggak bisa membantu saudara perempuanku jika aku pergi ke sana. Cao Fang merespon, jangan khawatir, aku akan melihat dan nggak berbicara. Xiahai melanjutkan, baiklah kalau begitu. Kau ikutlah denganku. Sekarang kita pergi nih di Pavilion Yunhai, aula dewan. Kita melihat banyak orang berkumpul. Orang yang kiri berkata, baru-baru ini Pavilion Vulkan telah membunuh beberapa anggota tim kami. Mereka terlalu menipu. Yang tengah berkata, gila, itu masalah besar untuk bertarung dengan mereka. Setelah 20 tahun, Lao Chu menjadi pahlawan lagi. Yang kanan berkata, Xiahai tidak membawa kembali Yuan Lingkuo dan bos besar nggak bisa menerobos. Dengan ceroboh, kami nggak bisa menyebut lawan kami. Tuan dan Nyonya, Pavilion Vulkan telah berulang kali menyerbu wilayah Pavilion Yunhai. Hari ini, ketika kita berkumpul di sini, kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Nyonya besar, lelaki tua ini punya cara. Dia bisa menyelesaikan krisis Pavilion Yunhai tanpa seorang prajurit. Aku nggak tahu apakah aku harus mengatakannya atau enggak. Kita melihat nih, orang ini nih adalah penatua pertama dari Pavilion Yunhai. Penatua yang hebat. Jangan mengatakan tidak. Penatua pertama melanjutkan nih. Seperti yang kita semua tahu, Tu Suefeng, tua muda Pavilion Huoshen, telah jatuh cinta dengan Nyonya besar untuk waktu yang lama. Jika bos besar bisa menikah dengan Tu Suefeng, itu nggak hanya bisa menyelesaikan krisis Pavilion Yunhai, tetapi juga membuat hubungan yang baik dengan Pavilion Huoshen. Pada saat itu, dua pavilion akan menjadi lebih kuat dengan aliansi yang kuat. Bukankah itu yang terbaik bagi kedua belah pihak? Lalu tiba-tiba, aku nggak setuju. Bagaimana bisa kau menggunakan saudara perempuanku sebagai alat pernikahan? Aku nggak akan pernah mengizinkannya. Sayangnya, ini juga demi Pavilion Yunhai. Pavilion Vulkan terlalu kuat. Jika kita benar-benar bertarung, kita nggak bisa menjadi lawannya. Bagaimana bisa ada telur di bawah sarang? Pada saat itu, nggak hanya tua muda kedua, tetapi juga Nyonya besar dan kami akan berada dalam bahaya. Kenapa kau nggak mendengarkan saran aku dan mengubah bencana menjadi bahagia? Dalam hati Cao Fang, untuk bisa berbicara tentang keserakahan untuk hidup dan ketakutan akan kematian dengan cara yang terdengar begitu tinggi. Orang tua ini benar-benar nggak tahu malu. Lalu si Xiahai maju nih. Sialan, kakakku telah melakukan banyak hal untuk Yunhai ke, tapi sekarang kau ingin mendorongnya ke dalam lubang api. Apa niatmu, ha? Xiahai, jangan katakan itu. Kalau kamu bisa melestarikan dasar tahun kering Pavilion Yunhai, lalu mengapa jika aku mengorbankan diriku sendiri? Kakak, penatua pertama berkata, maaf, Nyonya besar. Dalam hati si penatua pertama, Tu Suefeng telah berjanji kepadaku bahwa selama si Ayun bisa menikah, posisi pemimpin Pavilion Yunhai akan menjadi milik orang tua ini. Cao Fang berkata, saudara Xiahai, penatuamu sangat condong ke Pavilion Vulkan. Ada yang salah kan? Xiahai berkata, sejujurnya, kakak Cao, sebenarnya aku telah lama memperhatikan bahwa penatua agung dan Pavilion Vulkan diam-diam bekerja sama. Tetapi aku nggak memiliki bukti nyata. Dan penatua pertama memiliki prestis tinggi di Pavilion Yunhai dan memiliki banyak penggemar. Bahkan jika aku mengeksposnya, nggak akan ada yang mempercayaiku sama sekali. Bagaimana jika penatua agung mengambil inisiatif untuk mengungkapkan aktivitasnya dengan Pavilion Vulkan? Dalam hati Cao Fang, orang tua ini terlalu penuh kebencian. Dan keluarga Xia juga baik padaku. Sepertinya aku harus membantu mereka hari ini. Hah? Bagaimana bisa itu terjadi? Yang lebih tua nggak? Cao Fang berkata, hei, saudara Xia, lihat aja aku. Sistem, apakah ada item yang bisa membuat orang mengatakan yang sebenarnya? Oh, tentu saja ada. Setelah sistem ditingkatkan, ada lebih banyak item di mall. Ini disebut jimat sejati. Jika melekat pada seseorang, orang tersebut hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Dijual seharga 100 juta koin tertinggi atau koin supreme. Hahaha, segitu mah kecil. Aku punya banyak uang, jadi aku akan membelinya. Terima kasih atas dukungan Anda. Sekarang, setelah kepala keluarga setuju,
maka aku pribadi akan pergi ke Pavilion Vulkan dan menyelesaikan pernikahan sesegera mungkin. Dengan cara ini, Pavilion Yunhai dapat berkembang dengan mantap lagi. Dalam hati si penatua pertama, "Hey, aku khawatir aku bisa mendapatkan banyak manfaat kali ini." Berarti bukan aku khawatir dong. Ya sudahlah, lanjut. Cao Fang berkata, "Penatua yang hebat, kau terus mengatakan bahwa itu untuk Pavilion Yunhai. Tetapi kau sebenarnya memikirkan kepentinganmu sendiri kan?" Hah? Cao Fang. Dalam hati Xia Yun, apa yang akan dia lakukan? Lancang. Siapa kamu? Siapa yang membuatmu berbicara di sini, hah? Namaku Cao Fang. Tapi itu nggak penting sekarang. Ini adalah penatua agung yang diam-diam berhubungan dengan Pavilion Vulkan dan menerima banyak manfaat. Ini lebih penting. Si penatua pertama membalas, "Kentut, kau nggak mau fitnah lelaki tua ini kan? Lelaki tua ini memiliki lengan baju yang bersih. Semua orang tahu itu. Apa manfaat yang bisa diberikan Vulkan Pavilion kepada orang tua ini?" Orang kanan berkata, "Omong kosong apa yang dibicarakan anak ini?" Yang kiri menambahkan, "Penatua agung adalah yang paling hemat di hari kerja dan dia juga makan makanan kasar. Jadi bagaimana bisa dia menerima manfaat dari Pavilion Vulkan?" Yang tengah menambahkan, "Iya, penatua agung gak akan pernah mengkhianati Pavilion Yunhai." Dalam hati Shahai, di bawah pengawasan publik, gak mungkin bagi penatua agung untuk mengakuinya. Apa yang ingin dilakukan Cao Fang? Lalu Cao Fang mengambil jimat tadi nih dan ditaruh nih, ditempel di punggung dari si penatua pertama. Cao Fang berkata, "Penatua agung, lihat ke belakang dengan cermat dan lihat manfaat apa yang diberikan kepadamu." Hah? Nggak banyak. Pavilion Vulkan juga memberi lelaki tua ini ratusan ribu batu roh, solusin keindahan, dan beberapa bangunan sekolah menengah dan akte rumah sekarang ada di tangan lelaki tua ini. Apa? Dia mengakuinya? Cao Fang bertanya, "Apakah itu semuanya?" "Penatua agung, aku pikir Pavilion Vulkan gak lebih dari memberi kau manfaat ini." "Iya kan?" Si penatua melanjutkan nih, "Itu wajar. Selama Xia Yun menikah, Pavilion Huoshen akan mendukung orang tua ini untuk menjadi Master Pavilion Yunhai." Hahaha. Cao Fang berkata, "Penatua pertama sudah menjelaskannya dengan sangat jelas dan kau semua mendengarkannya kan dengan jelas?" "Iya, aku gak menyangka penatua menjadi orang seperti itu. Dia memiliki wajah tapi gak punya hati. Bajingan ini, kenapa kau tiba-tiba mengakuinya?" Lalu tiba-tiba, "Hah? Apa? Aku kenapa? Hei, Cao Fang, apa yang telah kau lakukan padaku? Apa yang bisa aku lakukan di depan semua orang? Penatua agung, bukankah kau akan mengatakan bahwa aku memaksamu untuk menerima manfaat dari Pavilion Vulkan? Kau pasti telah mengendalikanku dengan sihir. Apa yang baru aja aku katakan, itu semua gak benar. Tolong, jangan percaya padanya." "Cukup, penatua agung. Kalau kau ingin membuktikan bahwa kau nggak bersalah, kenapa kau tidak membuka ikatan pakaianmu dan membiarkan aku menunggu untuk melihat apakah kau memiliki akta dari lembaga tinggi itu di tanganmu?" "Iya, Master Pavilion mengatakannya dengan baik." "Ya, lepaskan pakaiannya dan mari kita lihat. Aku nggak akan menjebak orang baik atau membiarkan pengkhianat pergi. Aku." Dalam hati si penatua pertama, sial, rencana sempurna lelaki tua ini dihancurkan oleh Cao Fang, seorang anak yang muncul di tengah jalan. Anjing tua. Sekarang konspirasi telah terungkap. Apakah masih mungkin untuk menangkap burung tanpa menahan diri? Bajingan. Cao Fang, ini semua salahmu. Aku akan membunuhmu. Cao Fang, hati-hati. Tidak, Tua Muda Cao dalam bahaya. Ingin membunuhku. Kau nggak layak. Kita melihat nih, mereka berdua beradu serangan. Tapi si penatua pertama langsung terhempas kalah dari Cao Fang. Ini bagaimana mungkin? Apa? Penatua agung terjatuh, menjatuhkan Void Martial Realm dengan menginjak basis kultivasi Void Realm. Apakah aku mimpi? Nah tuh guys, beda kan guys. Padahal Cao Fang yang di Void Martial Realm, tapi di sini tulisannya menjatuhkan Void Martial Realm dengan menginjak basis kultivasi Void Realm. Nah nih, Mimin masih belum tahu nih urutannya gimana lagi semenjak penulis translator baru. Cuma ya kita ikutin dulu ya sementara ya. Apakah aku bermimpi? Cao Fang benar-benar kuat. Tua Muda Cao, tenanglah. Selanjutnya, serahkan orang tua ini padaku. Dalam hati Xia Yun, untuk bisa mengalahkan penatua agung dengan satu pukulan, sepertinya aku salah sebelumnya. Dan Cao Fang bukan hanya berkultivasi di alam void. Baiklah Master Pavilion Xia, tolong. Kita melihat nih, si penatua pertama langsung mau kabur. Xia Yun, orang tua ini gak akan patuh dan biarkan dia pergi. Kau tunggu orang tua ini. Pavilion Yunhai akan menjadi milikku, cepat atau lambat. Dalam hati si penatua pertama, meskipun ada kemunduran dalam rencananya, tetapi Pavilion Vulkan mendukungku untuk mengambilnya. Kenapa aku gak bisa kembali? Apa kau pikir kau bisa melarikan diri? Matilah. Tidak. Dan si penatua pertama langsung ditusuk oleh si Xia Yun. Dan dia langsung, bagaimana bisa aku mati? Seorang antek Pavilion Vulkan juga secara delusi mencoba mengganggu posisiku sebagai Master Pavilion Yunhai.
jangan mimpi. Kita melihat nih, tiba-tiba seseorang datang. Orang ini adalah yang kanan nih, adalah tuan muda Pavilion Huoshen. Namanya Tu Shuefeng. Oh, ini dia nih, Tu Shuefeng. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Seperti yang diharapkan dari wanita yang disukai Tu Shuefeng. Dia tegas dan tegas. Kok tegasnya 2 kali? Dia sangat tegas. Aku menyukainya. Tu Shuefeng, bagaimana kau bisa masuk? Aku memiliki perintah tertua yang diberikan oleh tetua agung. Dan pavilion distrik Yunhai secara alami datang dan pergi dengan bebas. Jangan berpuas diri. Penatua agung udah mati. Dan konspirasi kamu telah gagal. Gagal. Penatua agung hanyalah salah satu gerakanku. Gak masalah kalau dia mati. Dan juga kau gak akan dengan naif berpikir bahwa aku hanya membelinya kan? Hai, kemari. Kami bersumpah untuk mengikuti Tu Xiaochu sampai mati. Apa? Kenapa kau mengkhianati Yun Haike? Ternyata ada banyak sekali kayak penatua gitu dari sekte Yun Haike atau Yunhai yang berkhianat nih. Burung yang baik memilih kayu untuk ditinggali. Tidakkah tuannya memahami kebenaran ini? Iya. Penghancuran pavilion Yunhai adalah suatu hal yang sudah pasti. Tuan, kau harus menerima kenyataan dan terus berpegang kepada pavilion Yunhai. Kau hanya akan mati sia-sia. Dalam hati Cao Fang, aku gak menyangka ada begitu banyak orang yang berkhianat di pavilion Yunhai ini. Mari kita lihat perkembangan situasinya. Bagaimanapun, dengan aku di sini, kelompok orang ini gak bisa membuat bencana. Sekelompok orang yang serakah untuk kepentingan mereka sendiri sama sekali gak berguna. Aku dulu menanggung keserakahan uang dan properti, tetapi sekarang kau akan mengkhianati pavilion Yunhai karena kau kejam dan gak benar. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Matilah. Kalau kau ingin membunuh seseorang, sudahkah kau bertanya kepada orang tua ini? Kita melihat nih, si Xiayun menyerang. Tapi orang itu tuh yang tadi, dia memunculkan sebuah telapak tangan yang sangat besar tuh. Enggak sih, gempalan tangan sih lebih tepatnya. Dan Xiayun pun kalah. Kakak, apa kau baik-baik aja? Sebenarnya kau adalah alam bela diri Void Bintang 8. Apa? Void Bintang 8? Itu gak cukup bagi kita semua di sini untuk bertarung. Gila, ini masalah besar untuk bertarung dengannya. Bahkan jika dia adalah Void Bintang 8, mustahil untuk membunuh kita semua. Selama aku menunggu untuk melarikan diri, aku pasti akan membalas dendam pada pavilion Vulkan. Gak satupun dari kalian bisa melarikan diri hari ini. Cepat! Seseorang berkata, Tuan muda, kami telah berhasil menyerang di bawah kerjasama dari dalam dan luar. Dan hanya beberapa murid pavilion Yunhai yang masih melawan dengan keras kepala. Kami akan segera dapat menduduki seluruh pavilion Yunhai. Xiayun, aku menyarankan kamu untuk melepaskan perlawanan sesegera mungkin. Pavilion Yunhai sudah berakhir sekarang. Menyerahlah lebih awal. Orang yang gak bersalah bisa mati lebih sedikit. Xiahai berkata, kakak, ini semua salahku. Aku gak bisa menemukan Yuan Lingkuo untuk membantumu menembus seni bela diri Void Bintang 8. Xiaoyu merespon, enggak, itu karena kakak perempuanmu gak mampu mempertahankan fondasi tahun-tahun kering pavilion Yunhai. Aku ingin hidup dan mati bersama dengan pavilion Yunhai. Hidup dan mati bersama? Mimpi bodoh. Xiayun, sekarang kau hanya memiliki satu cara untuk pergi. Kalau kau gak setuju untuk menjadi selir tua muda ini akan membunuh semua orang di pavilion Yunhai. Ya, selama kau bisa membiarkan orang-orang di pavilion Yunhai ku pergi, aku akan... Tapi tiba-tiba, Cao Fang maju nih. Tunggu, kalau kau setuju, bukankah itu murah untuk anak ini? Jangan khawatir, aku gak akan dihancurkan di pavilion Yunhai. Xiayun berkata, Cao Fang, terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi mereka memiliki pusat kekuatan Void Martial Realm Bintang 8. Kau gak bisa menjadi lawan mereka. Xiahai berkata, Tuan muda Cao, kau gak ada hubungannya dengan masalah kami. Jangan membahayakan dirimu sendiri. Cepat pergi. Shuefeng berkata, ingin pergi? Terlambat, Paman Te. Pergilah dan bunuh anak ini. Aku akan membunuh 1 dan 100. Ding mengerti, semut yang gak tahu apakah akan hidup atau mati juga ingin menyelamatkan pavilion Yunhai. Benar-benar mencari mati. Nih, tinju Sorfind. Ya, intinya serangan deh. Gak kebaca tuh tulisannya apa. Itu adalah tinju Gorfind, pamungkas Elder Chaote. Dipukul oleh tinju ini, anak itu pasti akan mati. Berani memprovokasi pavilion vulkan kami. Emang cari mati. Cao Fang, hati-hati, larilah. Jangan khawatir, dia gak bisa menyakitiku. Kita melihat nih, serangannya boom, menyerang Xiaoke nih. Cao Fang, kenapa dia begitu bodoh? Aku menyesal. Jika aku gak membawa Cao Fang kembali ke pavilion Yunhai, dia gak akan mati seperti ini. Tunggu. Itu, hati-hati, Cao Fang tampaknya belum mati. Lihatlah, kita melihat Cao Fang menahan serangannya cuma dengan jari telunjuknya aja, 1 jari doang. Bagaimana mungkin kau bisa memblokir gerakan pamungkasku hanya dengan 1 jari? Itu karena kau terlalu lemah. Mati kau. Aku bagaimana
aku bisa mati di sini. Dan akhirnya si Chow Te pun mati. Hah, bagaimana bisa itu terjadi? Penatua Chow sudah mati. Hah, Penatua Chow yang merupakan seni bela diri Void tingkat 8 ditendang sampai mati oleh anak ini. Apa asal-usul anak ini? Hah, kekuatan Chow Fang sangat kuat, sangat bagus. Sekarang Pavilion Yunhai kami terselamatkan. Hah, selesai sudah. Bahkan Chow Te langsung terbunuh olehnya. Aku khawatir selanjutnya giliranku. Enggak, aku harus cepat pergi dari sini. Hah, apa aku mengizinkanmu untuk pergi, ha? Sekarang, setelah kau di sini, tinggalkan nyawamu. Sial, inilah yang kau paksa aku untuk mengeluarkannya. Vulcan Palm. Itu adalah aksi Vulcan Palm oleh Tu Chewon, Master Pavilion dari Pavilion Huoshen. Tu Chewon berada di puncak dunia bela diri Void. Dia telah memasuki alam 100 kesengsaraan dengan satu kaki. Tambah diduga, Tu Chewon memberi putranya jimat dengan pukulan terkuat. Tua muda Chow, lari! Xiahai berkata, nggak baik. Tu Suefeng bahkan memiliki pendukung. Dalam hati Xiayun, Chow Fang, kau sekarang adalah harapan terakhirku di Pavilion Yunhai. Aku harap dia baik-baik aja. Hahaha, Chow Fang, jimat aku ini berisi pukulan terkuat dari ayahku. Kau udah mati sekarang. Dalam hati Suefeng, ini adalah hal terakhir yang menyelamatkan hidupku. Tetapi jika aku bisa membunuh musuh yang begitu kuat, ini sangat berharga. Kau ingin membunuhku dengan omong kosong ini? Hah, mimpi. Hancurlah. Hah, ini bagaimana mungkin orang biasa akan mati tanpa jejak dari Vulcan Palm ini? Tetapi kau nggak terluka sama sekali. Banyak omong kosong. Kau akan mati. Kita melihat nih, Chow Fang melancarkan serangan telapak tangan juga nih. Biasa, MC nggak mau kalah. Kenapa aku harus bermain-main dengannya? Tidak, Tu Suefeng dibunuh oleh Chow Fang. Tanpa dukungan Tu Suefeng, Pavilion Yunhai nggak akan membiarkan kita pergi. Cepat, samakan diri. Kembali ke Pavilion Huoshen dan lapor ke Master Pavilion. Hah, jangan pernah berharap untuk melarikan diri. Semua orang di Pavilion Yunhai, ikuti perintahku untuk membunuh para bajingan ini. Jangan biarkan seorang pun lolos. Baik. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.